Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi waffaqana litafaqquh fi dinihil matin. Amma ba'd. Nabda darsana ma'al maddah al-Quran wal hadis. At-tahdir Lia Nabila Prilia Arini Syifa Bian Khairun Nisa Dwi Delfi Fadilah Fahma Vanessa hidup ya, Hasni Iftitah Intan Lail Lulu Miftah Nabila Nahdia Najwah Niqla Nora Nurul Qaisa Rajwa Taqiyah Ulan Zafira. Alhamdulillah ma fi marid minkum. Ya, kita lanjutkan pelajaran tentang at-tasamuh wal adab fil muamalah, toleransi dan adab dalam pergaulan. Dan telah kita baca beberapa ayat terakhir surat Al-Mujadalah ayat 11. Sekarang kita masuk ayat yang baru. Al-ayah al-khamisah min surati Ali Imran. Al-ayah as-salisah ba'dal mi'ah. Siapa suaranya yang bagus di antara antum? Siapa yang ingin membaca? Pandai tilawah, silakan baca. Dah, bismillah. Sadaqallahul azim. Ya, ini ayat yang sangat terkenal ya. Ayat yang sering dibaca oleh imam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'tasimu bihablillah. I'tisam, berpegang teguhlah dengan tali agama Allah seluruhan. Wala tafarraqu, dan janganlah kamu bercerai-berai. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum, ingatlah nikmat Allah atas kamu. Iz kuntum a'da, jika dulu sebelum Islam kamu bermusuh-musuhan.
Fa'alafa baina qulubikum, maka Allah menyatukan hati-hati kamu. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Karena nikmat Allah tadi, karena nikmat Islam, nikmat iman, jadilah kamu bersaudara. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Padahal dulu kamu sudah berada di tepi jurang neraka. Maka Allah menyelamatkan kamu dari neraka itu. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun, ya. Moga-moga kamu mendapatkan hidayah. Itu terjemahan Al-Quran. Untuk mendapatkan pemahaman yang benar dari Al-Quran tidak cukup dengan membaca terjemahan. Karena Al-Quran itu kitab mukjizat. Kita memerlukan penafsiran. Termasuk orang Arab sendiri, walaupun mereka sejak dari lahir sudah mendengar bahasa Arab, berbicara dengan bahasa Arab, tapi untuk memahami Al-Quran mereka tetap perlu tafsir. Nah, maka kitab tafsir itu pada awalnya ditulis dalam bahasa Arab. Nah, setelah itu baru ada tafsir dengan bahasa-bahasa Muslim lainnya, termasuk tafsir bahasa Indonesia, tafsir seperti tafsir Buya Hamka, atau tafsir Departemen Agama. Ya, dalam kitab kita ini sudah diterangkan tafsir yang dimulai dengan makna mufradat dalam bahasa Arab. Ya, silakan baca siapa yang ingin membaca. Nah, cari ini. Al-mufradat. Ya'tasimu wa yatamassaku bi syuddati hablillah kitabuhul Qur'an wa dinuhul Islam lianna al-kitabu wad dinu huma as-silatul lati tarbitul muslim bi rabbih wa kullu ma yarbitu wa yashuddu syai'an bi akhirin huwa sababi wa habli alafun baina qulubikum jam'uha ala ukwatin al-iman wa wahada bainaha ba'dal ikhtilaf wan nufura syafal hufratin Hafatuha hafatuha wa tarafuha bihaitsi law ghafala wal waqif alaiha waqa'a fiha anqadakum minha wa bihidayatikum ilal islami wa bidzalikal anjaakum minan nar. Santai terjemahkan. Al-mufradat ya'tasim huwa yatamassaku, yaitu menahan berpegang sangat teguh. Alhamdulillah, kitabnya adalah Al-Quran dan agamanya adalah agama Islam. Karena kitab dan agama keduanya adalah silah yang mengikat Muslim dengan Rabb-nya, dengan Tuhannya. Dan setiap yang mengikat dan yang menguatkan sesuatu dengan akhir, akhar dengan yang lain adalah, maka dia adalah sebab dan tali.
eh, perkumpulan bainal qulubikum jam'u Jama'ah. jama'ah Seperti jama'ah. Mengumpulkannya. dan mengumpulkannya atas persaudaraan iman dan Menyatukannya. dan Wahid. menyatukan antara keduanya setelah setelah ikhtilaf dan saling menjauhi. Syafa hufratin lubang Pinggir. Syafa hufrati. Pinggir tepi sebuah lubang. di tepi sebuah lubang Dan pinggirnya sama itu. tepi sebuah lubang dan pinggirnya dan Lau ghafilin, apa artinya ghafilin, ghafilun? Andai lalai orang yang berdiri. andai lalai orang yang berdiri, maka ia akan jatuh ke dalamnya. Qadakum minha. Dengan hidayah kalian kepada Islam, dan dengan itu kalian akan selamat dari api neraka. Ya. Ini dimulai dari yang pertama, wa'tasimu arti ya'tasim, yatamasyaku bisida imsak. Semua dengan imsak waktu bulan puasa, ya artinya menahan. Syiddah hilangkan tasdidnya, itu sama dengan syadid. Yatamasyaku, tamassaku bisyiddah berarti berpegang teguh, berpegang dengan kuat. Jadi wa'tasimu bihablillah berarti berpegang teguhlah dengan kuat dengan tali Allah. Makanya ada nama orang Asim, Isam, itu teguh. Kemudian apa yang dimaksud dengan hablullah? Kitabuhul Quran wa dinuhul Islam, yaitu kitabnya Al-Quran dan agamanya Islam. Jadi arti tali di situ bisa agama Islam, bisa Al-Quran, dan itu kan tidak bertentangan. Orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran pasti dia berpegang teguh dengan Islam. Orang yang berpegang teguh dengan Islam pasti berpegang teguh dengan Al-Quran. Ini sebuah kelaziman. Karena kitab dan agama itu silah adalah pengikat hubungan. Pengikat hubungan. Tarbitul muslima birabbih, yang mengikat orang Islam dengan Tuhannya. Wa kullu ma yarbitu. Ribat itu kan ikatan. Ribat itu orang yang mengikat dirinya juga bisa, ya. Ribatus sabirin, tempat tinggal orang-orang yang sabar. Ikat pinggang juga ribat artinya. Rabit, pengikat. Wa yasuddu syai'an, dan yang menguatkan sesuatu biakar dengan sesuatu yang lain, sesuatu yang menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, itu dinamakan sebab atau tali pengikat. Allafa, mu'allaf. Mu'allaf itu kan orang yang di hatinya yang masih diikat. Orang mu'allaf itu orang yang bermasuk Islam. Mu'allaf, dari situ asal kata. Jama'aha alal ukhwatil iman. Allafa, menyatukan hati kamu, artinya menggabungkan, menyatukan hati-hati kamu dalam persaudaraan atas dasar iman. Kita mengetahui, ya, karena ayat ini bicara tentang seperti orang di Madinah. Orang Madinah sebelum kedatangan Rasulullah ada dua suku besar. Suku apa itu Madinah? Suku Aus dan suku Khazraj. Yang tak tahu catat. Suku Aus, suku Khazraj. Mereka itu dari dulu kalau ada domba, diadu, sering berkelahi. Kemudian di Madinah juga ada orang Yahudi. Al-Lafaq menyatukan kamu atas dasar iman. Itu Aus, Khazraj, termasuk orang yang datang ke Madinah, berarti apa namanya, Muhajirin dan Ansar. Allah menyatukan kamu. Demikian juga secara umum, ya.
Seluruh orang Islam yang telah mengucapkan syahadat itu berarti mereka bersatu atas dasar iman. Maksud kita persaudarakan atas dasar iman. Wa wahada, ini bacanya perlu kita perhatikan ya. Wa wahada, mengesahkan, menyatukan bainaha, antara ya hati-hati kamu ba'dal ikhtilaf, setelah berbeda-beda, wa nufrah, saling menjauhi. Saling, kan arti dasarnya falau la nafara, nafar itu kan pergi. Ini hati ini pergi ke arah kiri, yang hati pergi ke arah kanan, tapi tidak menyatu setelah terpisah. Syafa hufrah, pinggir lubang. Syafa hufrah, pinggir lubang. Hafatuha, tepinya. Watarfuha, sama tepinya juga. Bihaisu, yang mana. Jadi mengartikan bihaisu itu yang mana. Lau ghafila, andai lalai, al-waqif, orang yang berdiri di atas lubang itu, waqa'a fiha, kalau tidak hati-hati akan jatuh. Angkadaku, menyelamatkan kamu, bihadiyatikum Islam, karena menunjuki kamu kepada agama Islam. Wa bidzalika anjakum minan nar, dengan Islam itulah kamu menjadi selamat. Jadi kalau kita hubungkan makna mufradat ini dengan ayat tadi, wa'tasimu bihablillahi jami'a, berpegang teguhlah kamu semuanya dengan agama Allah, dengan Al-Quran. Karena pegang teguh berarti harus serius. Tidak cukup sekadar beragama, sekadar menganut agama Islam. Tapi dalam beragama itu harus aktif. Dengan menerima apa adanya, harus ada usaha untuk selalu menguatkan keimanan. Karena kata-kata yang sering kita pelajari dalam akidah, akidah ilmu kalam, al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Dan itu jadi jarang yang stabil iman itu. Dan dia itu yazid bit ta'ah wa yanqus bil maksiyah. Iman itu akan bertambah dengan ketaatan, akan berkurang dengan maksiat. Tadi untuk salat zuhur berarti itu menambah keimanan. Selesai sekolah nanti salat asar itu menambah keimanan. Kapan iman itu berkurang? Kalau mengerjakan yang salah-salah, dia asrama, kerja-kerja yang tidak berguna, cerita, ngelantur kiri kanan, mencerita orang lain. Apapun bentuk kezaliman, itu mengurangi keimanan. Ya, pegang teguhlah dengan agama Allah, dengan Al-Quran. Wala tafarraku. Ini larangan berpecah belah. Apa yang sering kita ulang-ulang, bersatu, teguh, bercerai. Kan itu sudah lama. Sejak dari SD. Nah, itu yang perlu kita pertahankan. Baik dalam lingkungan yang kecil, keluarga. Kita sudah menikah. Kita anggota keluarga. Termasuk nanti sudah jadi ibu rumah tangga, antum ya juga harus menjaga yang namanya keutuhan rumah tangga. Namanya bahtera, bahtera rumah tangga. La tatafarraqu, jangan bercerai-berai. Itu adalah yang kecil keluarga. Masuk di lokal ini, siapa ketua kelas? Nah, ketua kelas, alhamdulillah. Wakil. Nah, jaga persatuannya. Dengan ketua dan wakil pula beda pendapat nanti. La tafarraqu, lebih luas, sudah di rumah tangga, di lokal, masuk di asrama, di sekolah. Jaga persatuan. Jangan wala tafarraqu. Kalau ada beda pendapat, kan itu wajar saja, dan karena manusia tidak sama. Cepat selesaikan. Jangan ada dendam. La tafarraqu, sampai nanti di tengah masyarakat. La tafarraqu, hindari yang namanya perpecahan. Setelah itu wazkuru ni'matallahi alaikum. Allah menceritakan, memerintahkan, ingatlah nikmat Allah atas kamu, iz kuntum a'da, ketika dulu kamu bermusuh-musuhan. Kalau dalam ayat ini digambarkan permusuhan yang lama, itulah suku Aus, suku Khazraj. Tapi kalau kita bawa ayat ini ke negeri kita, mungkin dulu sebelum kemerdekaan, kita juga tafarruq, terpecah belah. Dia didoba oleh penjajah Belanda, penjajah apa lagi? Jepang. Apa simbol penjajahan Belanda? DVD. Apa artinya itu?
Kan pecah belah nak. Inti tapi pecah belah kita. Karena orang kalau sudah terpecah itu mudah dijajah. So satu kampung sebuah negara kalau tidak bersatu lagi akan dijajah oleh negara yang lain. Maka Indonesia itu selamat setelah orang Indonesia bersatu. Merasa satu bangsa, satu tanah air. Itulah Sumpah Pemuda yang menyatukan. Itu peristiwa tahun berapa itu Sumpah Pemuda? 28. Kita merdeka berapa tahun jaraknya itu? Hah? 17. 17 tahun. Jadi untuk menyatukan itu perlu ada usaha, ada proses, baru ada hasil. Jadi untuk menyatukan orang di lokal, menyatukan orang di rumah tangga, menyatukan sebuah masyarakat, sebuah desa, itu butuh waktu, butuh usaha. Dan tidak boleh putus asa. Jadi persatuan itu berarti keselamatan. Sebaliknya orang yang terpecah belah itu adalah kehancuran. Maka dikatakan dalam ayat ini, kalau kita kembali kepada ayat, orang yang berpecah dulu bermusuh-musuhan, ya, nikmat Allah lah yang menjadikan mereka bersatu. Kalau di Madinah itu nampak sekali suku Aus, Khazraj, itu yang bermusuh-musuhan. Boleh jadi dulu kita di sini dengan nikmat Allah kita selamat dari perpecahan. Makanya di awal proklamasi itu berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingganya kita merdeka ini pas sekarang 17 Agustus. Berarti mulai ada persatuan. Fa'alafa baina qulubikum, Allah lah yang menyatukan hati-hati kamu. Mulai zaman Rasulullah Aus dan Khazraj. Masuk orang-orang yang baru masuk Islam, boleh jadi dulu mereka bermusuh-musuhan, dengan Islam mereka menjadi bersaudara. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Jadi kita merasa bersaudara, punya hubungan baik, kita satu lokal, kita nyaman-nyaman saja di rumah tangga, satu kampung, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini di sini kan dijelaskan. Nikmatallahi alaika, nikmat Allah lah yang menjadikan kamu bersatu setelah kamu a'da bermusuh-musuhan. Jadi persaudaraan. Persaudaraan itu atas dasar iman. Ada juga orang saudara atas dasar kebutuhan. Jika dia punya kebutuhan, nah dia awak kan kawan. Kalau dia butuh, kalau tidak butuh, tidak kenal. Kapan katakan kawan kalau ada kebutuhan? Itu setelah yang salah. Itu persaudaraan atas dasar kebutuhan. Atau kita satu kampung, kita satu alma mater, nah itu persaudaraan atas dasar kampung. Atas dasar alma mater, kami as-saffat, kami akrab, kami palika. Tentang pula orang digital. Tapi persaudaraan disebut di sini persaudaraan alal Islam, atas dasar Islam. Kemudian kembali diulang, wa kuntum ala syafa hufrah. Bahaya dulu sebelum ada Islam itu seperti apa? Kamu dulu sebelum Islam itu bagaikan berada di tepi jurang. Itu di tepi jurang neraka. Karena sebelum Islam kamu bermusuh-musuhan, berarti kehancuran. Kehancuran di dunia, kehancuran pula di akhirat. Kalau bermusuh-musuhan itu kan kita saling curiga saja. Misalnya satu kampung bermusuhan dengan kampung sebelah, tiap malam itu ronda. Jangan-jangan kampung sebelah mau nyerang nanti. Jadi orang yang bermusuhan itu menyimpan dendam, menyimpan ketakutan. Otomatis hidupnya tidak nyaman. Itu orang yang bermusuh-musuhan. Hilang nyaman. Termasuk kita di lokal atau di asrama. Kalau ada yang sudah seminggu musuh-musuhan, nah itu asal bertemu, ada masam, menghindar. Tentu setiap bertemu itu hati menjadi tidak nyaman kedua belah pihak. Nah, apalagi nanti yang bermusuhan itu mamanya dapat nikmat jadi orang juara aja. Lawan itu juara satu. Apa komentar teman yang satu lagi? Tentu ya dia itu pandai pendekatan kepada guru. Pasti orang yang sering bermusuhan itu tidak nyaman karena dia berusaha bagaimana lawannya itu jatuh mendapat musibah. Itulah bahaya. Bermusuh-musuhan itu akan membuka pintu-pintu dosa yang lain. Kalau sudah bermusuh-musuhan.
Tapi dengan adanya Islam orang itu menjadi bersaudara. Ya, kalau bersaudara itu kesalahan-kesalahan sedikit bisa dimaafkan. Bisa sadaqal mahabbah batalal adab, apa istilah dalam bahasa Arab. Ya, kalau orang itu sudah saling mencintai, tapi itu adalah hal-hal yang positif ya. Jangan antum pahami pula cinta masa remaja itu pacaran namanya. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Seperti itulah dulu kamu bermusuh-musuhan. Fa angkadzakum minha. Maka Allah lah menyelamatkan kamu dari bermusuhan yang berkepanjangan. Dengan datangnya agama Islam, dengan turunnya Al-Quran, dengan adanya dakwah para Rasul. Dan sekarang kita sudah Islam semuanya. Berarti kita sudah mendapatkan nikmat Allah, nikmat iman, nikmat Islam. Tugas kita hari ini menjaga persatuan. Kalau ada hal-hal yang akan memecah persatuan, itu yang perlu cepat diselesaikan. Dan dia akan selalu ada. Ya, dalam pergaulan sehari-hari itu tentu ada khilaf, salah. Tapi bagaimana kita menghadapi dengan dewasa. Ya, ini kalau kita hubungkan ayat dan makna mufradat. Kemudian bacaannya ya, coba kita perhatikan ya tasimu ya tamassaku bisyiddah. Tamat bukan masaka yang siku. Tamassaka ya tamassaku bisyiddah. Kitabuhu al-Qur'anu wa dinuhu al-Islamu. Itu tak ada kabarnya. Li'anna al-kitaba wa dina sim'inna. Tarbitul muslima maf'ul bih, yang mengikat orang Islam, yang menggabungkan orang Islam birab bihi dengan Tuhannya. Berarti muslim itu maf'ul bih. Tarbitu al-muslima. Fa'ilnya apa itu tarbitu? Kembali kepada silah. Wa kullu ma yarbitu, dan semua yang mengikat wa yashuddu, menguatkan satu benda dengan yang lain, satu dengan yang lainnya, huwa sababun wa hablun. Itu khabar aja. Sababun wa hablun, harus pakai tanwin. Allafa qulubikum jama'aha 'alal ukhuwatil iman wa wahada, menyatukan ba'dal ikhtilafi wan nufrati. Syafa hufrati hafatuha watar fuhada, sama artinya semuanya. Syafa, hafah, tarfun, tepi, pinggir, itu juga. Bihai ghafilal waqifu 'alaiha waqa'a fiha. Andai lalai orang yang berdiri di pinggir jurang itu, waqa'a fiha, dia akan terjatuh ke dalamnya. Angkadzakum, menyelamatkan kamu, bihidayatikum ilal Islam, kamu menunjuki kamu kepada agama Islam, wa bizalika anjakum minan nar, menyelamatkan kamu dari api neraka. Dah, coba lanjutkan tafsir ayat. Nah, siapa akan membaca? Siap. Nah, udah itu. Coba kita perhatikan bacaannya ya. Sebelum terjemahkan, nanti untuk terjemahkan. Wa'tasimu bihablillahi wa huwa dinul islami aw bi kitabuhu wa huwal qur'anu jami'an. Ay mustami'ina fil i'tisami liqauli sallallahu alaihi wasallam al-qur'anu hablullahi al-matinu. La tanqadi ajaibuhu.
Ajaibu menjadi fa'il bagi tangqadi. Tangqadi fi'il. Maka fa'ilnya adalah ajaibu. Fa'il ya. Kemudian ini yang kemarin kita ragu artinya. Wala yukhlifu ankas. Mungkin la yatakhallafu. Ankas ratirrat. Tidak akan tertinggal, tidak akan kalah. Banyak orang membantahnya. Man, bukan min ya. Man qala bihi sadaqa wa man amila, orang yang beramal, bihi rasyada. Jadi man qala bihi sadaqa wa man amila bihi rasyada. Ini jawab syaratnya. Wa man i'tasama bihi hudiya ila siratim mustaqimin. Ila siratin mustaqimin bertanwin ya, karena tidak ada alif lamnya. Dan tidak pula dia menjadi mudhaf. Jadi sim itu diberi tanwin kalau dia tidak menjadi mudhaf atau tidak pula pakai alif lam. Dah coba artikan. Tidak habis. Tidak mundur itu ya. Yatakhallafu an kasratir rad. Karena banyak yang membantah. Barang siapa yang berkata sedekah dari amal. Badsa man qala bihi sadaqah. Siapa yang mengatakannya berarti dia jujur. Siapa yang mengatakannya berarti dia jujur, dan siapa yang mengamalkannya Mendapat petunjuk. Dan barang siapa berpegang teguh padanya, maka akan mendapatkan jalan yang benar. Ya, beri petunjuk pada jalan yang benar. Wa'tasimu bihablillahi wa huwa dinul islami aw bi kitabih wa huwa al-Qur'anu jami'an. Ay mustami'ina fil i'tisam, sama-sama pegang teguh dengan nama Allah sebagaimana atau sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'anu hablullah. Quran itu adalah Allah yang kokoh, al-matin. Matin itu artinya kokoh ya. Quran hablullahi al-matin. La tanqadi ajaibuhu. Tidak pernah habis, tidak akan terputus. Ajaib itu hal-hal yang menakjubkan. Mukjizatnya ajaib. Ajib kan sudah bahasa Indonesia, tidak? Satu ajaiban, satu hal yang luar biasa. Jaibuhu. Tidak pernah habis. Maka Al-Quran itu selalu diteliti-teliti orang kandungan Al-Quran. Apakah kandungan Al-Quran baik alam semesta, tentang binatang, tentang lebah, tentang tanam-tanaman, termasuk hal yang terkait dengan manusia. Proses penciptaan manusia itu kan selalu diteliti dalam surat apa itu? Surat Haji. Nah, proses. Ada beberapa surat dalam Quran tentang proses penciptaan manusia. Jadi semuanya itu diteliti. Ya, semoga di antara antum ini nanti ada pula yang jadi ahli Al-Quran, taknya. Ya, selama ini yang ahli Al-Quran dan saya kurang sihab je. Mana tahu nanti antum ini yang jadi ahli Al-Quran perempuan pertama di Indonesia. Alumni MAN 2 Padang Panjang. Siapa gurunya? Ini yang paling penting. Ya, kita mengatakan Al-Quran itu pedoman hidup, kitab mulia. Tapi kita tidak ada yang ahli di bidang itu. Ahli kita di bidang-bidang yang lain saja kan tidak juga pas. Dan tafsir itu selama ini di Indonesia yang ngarangnya orang laki-lakinya semua. Tafsir Buya Hamka, tafsir Mahmud Yunus, tafsir Pak Quraisy Shihab, tafsir siapa lagi? Tafsir Tengku Hasbias Siddiqui orang Aceh, ulama. Belum ada ulama perempuan yang ngarang tafsir.
Tu yang di belakang tu cocok sekali dengan orang tafsir itu. Calon mufassirah kita, amin. Calon mufassirah. Itu yang perlu ya. Bisa pula antum nanti menerangkan keajaiban terkandung dalam Al-Quran, ayat-ayat tentang makhluk hidup. Ya. Termasuk hikmah-hikmah, hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kata khallafu an kasratir rad, ia tidak akan mundur dari banyaknya orang yang membantah. Jadi banyak orang yang mengatakan Al-Quran itu sesat. Dah pula orang yang membuat tandingan Al-Quran, Nabi apa namanya itu? Nabi palsu, nak dia ngaku menjadi Nabi. Kemudian Al-Quran versi dia. Versi baru, tapi tidak ada yang berhasil. Dah berapa usia Al-Quran sampai di bumi? Itu 14 abad nak. Kalau Hijriah kan sudah 14 abad. Saya sampai di bumi. Kalau Al-Quran itu kan dari dulu sudah ada. Tapi sampai di bumi itu patokan kita menghitung. Ya. Sudah banyak orang yang berusaha untuk membantahnya, membuat tandingannya, tapi tidak ada yang berhasil. Ini kemuliaan Al-Quran. Dan mungkin akan muncul pula ahli tafsir nanti. Habis pula tafsir yang ada sekarang, muncul lagi atau ahli tafsir yang baru akan menerangkannya. Ya moga-moga saja muncul ahli tafsir perempuan pertama. Siapa yang minat? Ragu lah. Kan cita-citanya ada. Mana cita-cita antum? Lokal sebelah. Oh itu. Ingin jadi macam-macam cerita. Ada yang jadi ahli tafsir. InsyaAllah. Semoga Allah menyampaikan cita-cita antum yang suci. Dah, kita lanjutkan. Wala tafarraku. Ya, siapa yang membaca? Antum aja lah yang baca. Baca. Biwuqu'i. Ukhrawiyah. Ukhrawiyah. Ala tarfiha. Adrakakum. La waqa'tum. Ya, sebelum kita terjemahkan, kita perbaiki bacaannya. Wala tafarraqu 'anil haqqi biwuqu'il ikhtilafi bainakum li'annal haqqa la yakunu illa
wahidan. Wa ma'adahu. Wa ma'ada itu sama dengan wa ma siwahu yang lain. Wa ma'adahu yakunu dalalan. Yang lain itu berarti sesat. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum ni'matan dunyawiyatan wa ukhrawiyatan. Ya itu maf'ul bih dari wazkuru. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum. Badal malah ni'matan dunyawiyatan wa ukhrawiyatan. Is kuntum fil jahiliyati a'daan yubghidu ba'dukum ba'dan wa yuharibu ba'dukum ba'dan. Fa'allafa baina qulubikum ay kazafa menanamkan artinya nanti fi hal mahabbah al mahabbata maf'ul bih dari Allah bi taufiqikum lil islami fa asbatum bi ni'matihi fasirtum asbaha itu arti sarra itu ya. Fasirtum asbahtum bidinil Islam wa nafiddin wa kuntum ala syafa hufratim minan nar ala tarfiha pinggirnya. Wa kuntum qaribina minal wuqu' hampir jatuh fi nari jahannam likufrikum karena kekafiranmu. Idlaw adrakakumul mautu fa'il dari adraka mendapatimu kematian atau kamu wafat ala tilkal halati dalam kondisi seperti itu la waqa'tum fiha kamu akan terjerumus atau terjatuh waqa'a. Coba artikan dengan lengkap. Ketika dulu kalian atau di masa jahiliyah kamu dulu di masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Fasbahtum maka jadilah kamu sama asbaha dengan sirtum itu sama artinya asbahtum. Kamu kum likufrikum
adrakakumul mautu, menyemuimu kematian. La waqa'tum fiha. Ya, wala tafarraqu anil haq, dengan terpecah belah dari kebenaran. Biwuqu'il ikhtilaf bainakum, karena beda-beda pendapat, beda-beda pemahaman, ikhtilaf pertentangan. Dengan sampai terjadi li annal haq la yakunu illa wahid, dan yang benar itu pasti satu. Berarti agama yang benar itu hanya yaitu ya Islam. Karena Islam itulah kamu menjadi bersatu. Wa ma adahu yakunu dalalan, selain dari itu sesat, dalalan. Wazkuru ni'matallahi alaikum, ingatlah nikmat Allah kepadamu, nikmat dunia ataupun nikmat akhirat, nikmat agama, maksudnya nikmat-nikmat yang lain, nikmat rezeki, nikmat hidup, nikmat sehat. Sekarang musim sakit, tapi alhamdulillah antum sehat. Ini kelebihan aspi nak. Kalau rajin, cara banyak makan, banyak minum, banyak istirahat. Banyak apa lagi? Banyak belajar. Ya, banyak beribadah. Kalau banyak tidur itu berat yang bertambah nanti. Dia kalau banyak kegiatan yang bermanfaat, itu nikmat Allah. Banyak ilmu itu nikmat Allah. Tapi kalau banyak tidur itu nikmat Allah, tidak mensyukuri nikmat Allah nanti. Terlampau banyak tidur. Nikmat Allah itu sudah sangat banyak kepada kamu. Kemudian diingatkan, iz kuntum fil jahiliyah, dulu kamu di masa jahiliyah ada bermusuh-musuhan. Baik orang di Arab, itu juga di negeri kita, orang dulu mungkin perang-perang suku saja. Sekian ribu tahun yang silam. Kita tidak tahu kakek kita dulu sudah pakai baju tak 1000 tahun yang silam. Mungkin kalau kita perkirakan mungkin belum. Jadi nikmat-nikmat Allah itulah. Kalau dulu dalam tafsir gambarkan orang jahiliyah sebelum Islam. Orang kita juga sebelum datangnya Islam, mungkin ya begitu, ba'dukum ba'da, saling membenci. Wa yuharib, saling menyerang, itu muharabah, menyerang. Harbul alami, perang dunia kan itu artinya, harbun. Haribu ba'dukum ba'da. Fa'alafa baina qulubikum, Allah menyatukan hati kamu. Artinya qazafallahu fihal mahabbah, Allah menanamkan di hati itu kasih sayang. Kasih sayang sesama mukmin. Bitaufiqikum, dengan cara memberikan taufik kepada kamu untuk menganut agama Islam, menjadi orang Islam. Fasbatum bi ni'matihi, jadilah kamu dengan nikmat iman, nikmat Islam itu. Fasirtum bidinihil Islam, dengan agama Islam itu ikhwana, bersaudara. Wa kuntum ala syafah hufratin minan nar, ala tarfiha, di pinggirnya, qaribina minal wuqu', hampir jatuh kamu. Fi nari jahannam, ke neraka jahannam, likufrikum, karena kamu kafir, tapi dengan Islam kamu selamat. Adrakakumul maut, ya, kalau andailah kematian itu menjemputmu, kamu wafat sebelum datangnya Islam, dalam kekafiran, dalam permusuhan, ala tilkal halah la waqa'tum fiha, pasti kamu sudah masuk neraka. Itulah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Bian, ada yang ingin ditanyakan? Nah, apa yang ingin bertanya? Yang mana? Baris berapa? Baris kedua di atas. Qazafallahu fiha mahabbah itu. Baris terakhir. La waqa'tum fiha. Ha neraka jahannam. Karena neraka itu muannas ya.
Yauma naqulu li jahannama halim tala'ti wa taqulu hal min mazid. Ya, ingatlah ketika kami bertanya kepada Jahannam, halim tala'ti, apakah kamu sudah penuh? Kan ti, berarti dia muannas. Kenapa dia muannas? Mungkin karena isi neraka itu banyak perempuan. Nah, ya ketika hadis Isra Mi'raj kan Rasulullah diperlihatkan kepada Rasulullah surga, diperlihatkan neraka. Ternyata yang banyak di neraka siapa? Perempuan kan. Yang banyak yang surga juga muannas, bukan hanya neraka aja muannas. Jannah itu kan muannas. Ya semoga nanti masuk surga aja semuanya. Amin. Yang tak baca amin? Ya. Semoga tetap masuk surga. Amin. Tapi Ustaz duluan ya. Ustaz surga Firdaus yang paling tinggi. Amin kan? Amin. Nah, dijawab oleh malaikat dan untuk anda juga seperti itu, malaikat. Amin. Ya, itu fiha. Jadi hufratim minan nar ala tarfiha, pinggirnya. Ha itu kenar itu neraka tadi. Halim talati wa taqulu hal min mazid, dan dia neraka jahanam yang perempuan itu kan itu takut dia menjawab hal min mazid, ada tambahannya enggak? Ternyata neraka ini lapar juga orang. Banyak makan juga, subur juga. Mungkin orang-orang yang banyak makan itu calon-calon penghuni kan. Ya kalau dari rezeki yang haram, tapi kalau dari rezeki yang halal, suruh makan itu kan sudah diatur dalam Islam. Nah, perut itu sepertiga untuk makan, sepertiga minum, sepertiga bernafas. Tapi kalau orang kebanyakan makan sesak nafas, nah itu sudah. Itu ada dalam hadis Rasulullah. Ini la waqa'tum fiha, banyak sekali dah dia. Rata ke neraka saja. Dah lain mimpi masuk neraka nak. Semoga anda mimpi itu yang baik-baik saja. Dah, kita lanjutkan sedikit lagi. Siapa yang baca? Ketuanya. Ya, falaisa bainal hayati wal mauti. Jadi Allah mengamalkan, Allah menyelamatkan kamu. Ini bercerita tentang kehidupan dan kematian. Jadi orang yang di tepi jurang itu, kalau dia tidak hati-hati, dia akan jatuh ke dalam jurang, dan itu adalah kematian. Kematian kan siksa, neraka. Sementara kalau dia selamat, maka dia akan hidup menikmati kehidupan. Jadi pilihannya ingin tetap menikmati atau ingin masuk
neraka atau kehancuran atau kematian. Jadi itu perumpamaan antara hidup dan mati. Berarti Islam itu adalah kehidupan. Kematian itu, ya Islam itu kehidupan. Berarti kafir itu adalah kematian. Termasuk berpecah belah itu kematian, membawa kepada kehancuran, kematian, kepada nar, itu maksudnya. Mustalzamu al-wuqa', jatuh ke dalam lubang, kecuali ma baina tarfi syai', kecuali di pinggir antara sesuatu, itu kehidupan ya. Jadi di pinggir kehidupan itu ada kematian, ada kehancuran kalau kita tidak hati-hati. Jadi semua kita itu berpeluang untuk terjatuh. Supaya tidak terjatuh untuk orang yang hati-hati. Karena salah satu arti takwa kan hati-hati. Orang yang bertakwa berarti orang yang hati-hati. Wa baina zalika syai' allazi huwa mislul maut. Yang kejatuhan itu bagaikan kematian. Maka Allah menyelamatkan kamu dari lubang kehancuran itu dengan adanya Islam sehingga kamu menjadi hidup. Tidak jadi mati. Tidak jadi mati. Karena kematian, kekafiran itu bersaudara. Itu dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala ya. Karena orang yang menjalani kehidupan tidak dengan ketaatan kepada Allah berarti sama dengan kematian. Sudah pasti itu adalah kehancuran. Kazalika mislul bayan, itulah keterangan yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Allah menjelaskan untuk kamu ayat-ayatnya la'allakum, agar kamu tahtadun, mendapatkan hidayah dari kesesatan. Jadi di dalam Al-Quran itu seringkali ya kazalika yubayyinullahu lakum, Allah menjelaskan untuk kamu. Al-Quran itu semuanya adalah bayan, penjelasan, terangan untuk manusia. Tapi di dalam Al-Quran kan diulang lagi. Seperti itulah Allah menjelaskan. Karena Al-Quran itu adalah kitab yang sangat jelas. Inna hazal kitab yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya kitab Al-Quran ini memberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Termasuk di awal Al-Quran, alif lam mim zalikal kitabul la raiba fih, tidak ada keraguan padanya. Al-Quran itu jelas karena dia hudaw wa rahmah, petunjuk, rahmat. Tapi dirinci lagi di dalam Al-Quran. Agar semakin kita banyak membaca Al-Quran, semakin kita menghayati tanda-tanda kekuasaan Allah, ayat-ayat yang diterangkan, termasuk perumpamaan yang ada di dalam ayat ini. Disitulah kita semakin yakin dengan Al-Quran. Ya, seperti dalam ayat lain, kitabun anzalnahu mubarakun liyadabbaru ayatih. Kitab Al-Quran kami turunkan liyadabbaru, untuk ditadabburkan, dihayati. Jadi apa yang kita pelajari hari ini ya perlu untuk ulang-ulang, untuk menghayati. Demikian juga ayat-ayat yang lain, tidak cukup hanya dibaca. Tapi dibaca, lihat terjemahnya, baca pula tafsirnya. Apalagi nanti kalau sudah pandai untuk bahasa Arab, kuliah ke Arab. Amin. Kuliah tentang ke Arab dalami tafsir, itu lebih mudah untuk memahami Al-Quran. Dan tafsir itu mayoritas ditulis dalam bahasa Arab. Kitab-kitab besar, tafsir-tafsir terkenal itu semuanya tulis dalam bahasa Arab. Ya, semoga Allah menyampaikan apa yang kita inginkan. Dan kita cukupkan sampai di sini. InsyaAllah kita lanjutkan minggu depan ayat berikutnya, masih dalam bab yang sama, terkait dengan etika, muamalah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli